Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, Syekh Datuk Kahfi, dikenal juga dengan nama Syekh Idofi atau Syekh Nurul Jati, adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon. Beliau juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang era Islam. Beliau pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi merupakan buyut dari Pangeran Santri Ki Gedeng Sumedang, penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Konon karena kesaktiannya pusar bumi Gunung Jati Cirebon merupakan tempat duduk Syekh Datuk Kahfi. Sehingga dari tempat duduknya terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk, dan berpendar ke seantero jagat. Sehingga Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati, Nur ingkang sejati. Sedangkan tempatnya duduk, kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Asal-muasal pusar bumi konon, menurut cerita dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang, adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker. Penuh dengan rawa yang membanjir. Ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bagral Banjir. Di Gunung Ciremailah sang pendeta diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah pendeta Bagral Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremai. Tak sia-sia, keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersamaan dengan raga sukma, ilmu wijihing serandil merasuk ke tubuh pendeta Bagral Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan, dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh pendeta Bagral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh pendeta Bagral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Saat itu, datanglah seseorang yang diyakini sebagai Syekh Datuk Kahfi ke puncak gunung yang terombang-ambing itu. Memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa pendeta Bagral Banjir. Segera sang syekh tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang pendeta. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk, dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah laut, mendadak diam dan berubah menjadi tanah daratan biasa. Beliau tiba di pelabuhan Muara Jati bersama rombongan sebanyak 22 orang, 2 diantaranya adalah wanita, dan diterima dengan baik oleh Ki Jumajan Jati, sang syah bandar pelabuhan Muara Jati, yang kemudian memperbolehkannya untuk menetap di sana. Syekh Datuk Kahfi bersama rombongannya kemudian menjadi murid dari Syekh Nur Jati. Bahkan kemudian, ketika memasuki usia yang telah lanjut, Syekh Nur Jati lalu menunjuk Syekh Datuk Kahfi sebagai penggantinya untuk memimpin di pesantren Amparan Jati. Tatkala Syekh Datuk Kahfi memimpin pesantren, majelis pengajiannya di Gunung Amparan Jati menjadi makin terkenal. Banyak sekali santri-santri yang ikut belajar agama Islam, diantaranya ialah putra-putri Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Mereka adalah Raden Walang Sungsang dengan istrinya Indang Gelis, dan adiknya Nyai Rara Santang. Mereka inilah yang kemudian berperan dalam pembangunan Cirebon dan juga syiar Islam di wilayah Jawa Barat. Bahkan kemudian Raden Walang Sungsang menjadi pendiri sekaligus pemimpin di Cirebon. Peran Kiai Syekh Datuk Kahfi dan para santrinya kala itu dalam membangun kejayaan Cirebon tampak sangat menonjol. Islam di Cirebon kala itu berkembang pesat hingga mengalahkan agama yang lama, ternyata dibangun bukan dengan gerakan anarkis atau dengan perjuangan yang berdarah-darah. Kiai Syekh Datuk Kahfi mensiarkan Islam dengan mewujudkan sabda Rasulullah SAW, yakni dengan menebar citra bahwa Islam itu adalah agama yang menebar rahmatan lil alamin. Demikianlah kisah Syekh Datuk Kahfi,
Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.